Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin coba menjelaskan bagaimana caranya melakukan diagnosis dengan lembar kertas, ya, lembar kertas diagnosis. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ade Mahnun, tinggal di Semarang. Saat ini saya sedang studi Magister Psikologi di Universitas Semarang. Baik, sebelumnya kita jelaskan sedikit ya, apa itu tentang kompetensi hitung dasar intuitif. Kompetensi adalah keterampilan, kemampuan yang sudah mendarah daging pada seseorang. Tentu kompetensi ini dibangun oleh sebuah kebiasaan. Hitung dasar, sebagaimana yang kita ketahui adalah tambah kurang kali bagi. Seorang dapat mengoperasikan tambah kurang kali bagi, hitung dasar aritmetik ya di sini. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang dimaksud hitung dasar di sini, hitung dasar yang sangat sederhana, tidak melibatkan operasi yang sulit. Operasi yang sulit itu apa? Yang lebih dari 1 digit. Ya, kalau ini operasinya antara 1 sampai 9 saja. Misalnya 1 tambah 8, 7 tambah 9, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan intuitif? Hitung dasar intuitif di sini yang dimaksudkan adalah ketika seseorang mencapai skor minimal 30 OPM atau operasi per menit. Artinya dalam 1 menit seseorang dapat menyelesaikan 30 operasi. Operasi apa? Tentu operasi hitung dasar. Sehingga keterampilan hitung dasar ini sudah menjadi pengetahuan intuitif. Bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah sama atau kurang dari 2 detik. Ya. Atau kalau dalam 1 menit dapat melakukan 30 operasi. Kalau kurang dari itu bagaimana? Kalau kurang dari ini kita sebut sebagai inkompetensi hitung dasar intuitif. Atau dengan kata lain bisa juga disebut dengan gagap hitung. Baik, kita lanjutkan. Dan ini adalah bentuk lain dari TOSM, Test of Second Mathematics. Apa itu TOSM? TOSM adalah instrumen baku dari matematika detik, yang mana kita tahu matematika detik punya misi, apa itu? Asah intuisi. Matematika detik ini ya. Dengan kelola 2 detik pertama. Dan TOSM adalah untuk melatih hitung dasar secara spontan sekaligus untuk mendiagnosis kompetensi hitung dasar intuitifnya. TOSM bersama dengan hitung intuitif merupakan bagian dari matematika detik level A. Level A itu apa? Level A adalah bagaimana kita punya keterampilan membaca angka secepat membaca kata. Teman-teman bisa mendownload TOSM ini di Android yang versi aplikasinya ya. Nanti bentuknya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ya.
Bentuknya seperti ini. Nanti silakan di-download dan dioperasikan untuk mengetahui seberapa cepat kita menghitung dasar. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengerjakan lembar diagnosis ya, dari TOSM, Test of Second Mathematics. Ini adalah prosedur pengerjaan operasi tambahnya seperti ini. Nanti ada soal, ya, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita kerjakan dengan menjumlah angka yang atas dengan angka yang bawah secepat mungkin hingga tuntas, ya. Secepat mungkin hingga tuntas. Bagaimana cara mengerjakannya? Mudah sekali. Yang atas ditambah dengan yang bawah. 6 tambah 1, 7. 1 tambah 9, 10. 9 tambah 5, 14. Dan seterusnya. Nanti ada 182 soal. Semuanya dikerjakan dan perlu dicatat waktunya. Sangat mudah, bukan? Sekarang kita coba bagaimana mengerjakan operasi kurang. Untuk operasi kurang, angka yang lebih besar dikurangkan dengan angka yang lebih kecil. Jadi bukan atas bawah, tapi yang dilihat adalah angka yang besar dikurangkan dengan angka yang lebih kecil. Baik, langsung saja kita coba ya. 7 dengan 9, mana yang besar? 9. 9 dikurangi 7 ini adalah 2. 9 dan 13, mana yang besar? 13. Jadi 13 dikurangi 9, jawabannya 4. Selanjutnya, yang besar dikurangi yang kecil. 13 dikurangi 5, jawabannya adalah 8. Dan seterusnya. Ini juga demikian, ada 180 soal. Dikerjakan semua, jangan lupa untuk dicatat waktunya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke operasi kali. Bagaimana cara mengerjakan operasi kali? Sama, ini juga mudah sekali. Caranya bagaimana? Nomor yang atas ini dikalikan dengan yang bawah. 4 kali 9, 36. Ini salah nulis ya, mohon maaf. Salah tulis. Ini bukti bahwa yang mengerjakan adalah manusia, bukan mesin. Jadi itu informasinya. Kemudian 9 dan 6. 9 dikali 6 sama dengan 54. Bawahnya 6 dikali 7. Berapa? 42 dan seterusnya. Ini juga demikian, ada 182 soal dikerjakan semua. Kita lanjutkan di operasi bagi. Bagaimana di operasi bagi? Sama dengan pengurangan, yang mana yang angka yang lebih besar dibagi dengan angka yang lebih kecil. Kerjakan secepat mungkin dan selesaikan hingga tuntas. Contohnya seperti ini. Yang besar dibagi yang kecil. 64 dibagi 8. Jawabannya 8. Kemudian yang besar dibagi yang kecil. 8 dibagi 4. Jawabannya 2, tulis di sampingnya ya. Kemudian 32 yang besar dibagi yang kecil. Jawabannya 8. Dan seterusnya, ini juga sama, ada 182 soal dikerjakan semuanya. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung OPM-nya?
kalau di Android, begitu selesai mengerjakan, skornya langsung tampil. Sementara di lembar kertas diagnosis ini, kita perlu tahu bagaimana cara menghitungnya. Ya, yang pertama-tama perlu kita lengkapi datanya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana lembar diagnosis ya. Jangan lupa siapkan kalkulator untuk mencatat waktu. Misalnya waktunya 4 menit. Ini nanti harus dirubah ke detik. Dikali 60 sama dengan 240 second atau detik. Ya. Hitung semua operasi yang benar. Kita perlu menghitungnya, jumlahnya benarnya berapa? Dari 182 soal itu yang benar berapa? Misalnya yang benar 180 misal ya. Oke, langkah nomor 5, operasi per second dibagi catatan waktu. Maksudnya gimana? Misalnya ini waktunya 240, yang benar 180. Operasi per menitnya ya 180 dibagi 240. Seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, coba kita hitung ya. Berapa hasilnya dari pembagian 180 jumlah soal yang benar dibagi dengan catatan waktu, yaitu 240 second. Hasilnya 0,75. Kemudian hasilnya ini operasi per second dikali 60. Ini dikali 60. Berapa hasilnya? Mari kita lihat. Dikali 60, hasilnya adalah 45 OPM. Nah, artinya dia sudah memiliki kompetensi hitung dasar intuitif karena hasilnya sama atau lebih dari 30 OPM. Demikian penjelasan singkatnya. Sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat bagaimana lembar kerja diagnosis. Sehingga kita punya bayangan. Dan nanti ini saya bagikan, saya taruh di deskripsi videonya ya, sehingga teman-teman bisa mendownloadnya. Oke, ini adalah lembar diagnosisnya. Ini ya semuanya ada 182 soal. Baik, jangan lupa ditulis nama ya. Sebut saja namanya nama saya AD. Seperti itu. Operasinya operasi tambah ya. Ini perlu ditulis dengan baku. TKKB ya rumusnya ya. TKKB. TKKB tambah kurang kali bagi. Kemudian tanggalnya berapa? Tanggalnya misalnya 8 bulan 2 2021. Teman-teman, ini ada 14 kolom ya. 1, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maaf, ada 13. Saya salah sebut ya. Ada 18 kolom dan ada berapa baris? Barisnya ada 14. Tidak percaya? Nanti kita hitung bersama-sama. Ini kalau kita kalikan jumlahnya adalah ya persis 182 soal dikerjakan semuanya. Oke. Kemudian kita lihat, saya hapus dulu ya.
Kita lihat ke bawah. Nah, nanti soalnya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Di paling bawah nanti ada nih performa individu. Ya, ini nanti jangan lupa dicatat. Catatan waktunya kita perlu stopwatch. Tadi sudah diketahui 4 menit misal ya. 4 menit. Kemudian harus dikonversi menjadi detik. Jadi berapa? Dikali 60 hasilnya 240 second. Operasi yang benar berapa? Misalnya 180 yang benar. Nah, tanda tangan, silahkan ditanda tangani. Ini tanda tangannya. OPM itu bagaimana cara mendapatkan OPM-nya? 180 bagi 240 dengan 0,75 ya tadi ya. Terus ini nanti dikali 60 hasilnya 45 OPM. Nah, nanti tulis ini 45 OPM. Misalnya ya, misal saja. Ini yang operasi tambah. Bagaimana dengan operasi yang lain? Hampir sama. Mari kita lihat persamaannya. Mari kita lihat. Ya, ini operasi kurang. Ya, kita lihat seperti ini, teman-teman. Ya. Cara mengerjakannya sudah tahu ya. Sangat mudah sekali. Terus jangan lupa nanti dicatat ininya. Lembar kali juga demikian. Terus jangan lupa diisi datanya. Kemudian lembar bagi seperti ini. Ya, sangat mudah sekali. Tidak ada soal yang sulit di sini. Oke, setelah selesai, nanti teman-teman silakan laporkan skornya. Berapa untuk keperluan diagnosis. Baik, terima kasih. Saya Adi Mahnun, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.